Mekah menuju Madinah. Kata orang-orang Yahudi, orang yang hijrah dari Mekah ini nggak mungkin melahirkan seorang anak, meskipun ada seorang perempuan yang sudah sedang hamil. Kata orang Yahudi, nggak bakalan lahir nih ibunya Nu'man ibnu Bashir. Ternyata dengan izin Allah, ibunya beliau melahirkan. Lahirlah An-Nu'man ibnu Bashir, maka disebutkan dalam kitab ini, awwalu mauludin yuladu ba'dal hijrah fil ansar. Adalah Nu'man ibnu Bashir adalah anak pertama yang lahir ketika Rasulullah melaksanakan hijrah dari Mekah al-Mukarramah menuju Madinah al-Munawwarah. Maka teman-teman, hadis ini akan membahas tentang perkara halal dan haram. Isi hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya kata Rasulullah, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara yang halal dan yang haram ini ada sekat pemisah yang disebut dengan perkara syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang berhati-hati menjaga diri, ini yang halal sudah jelas Pak, ada di kanan. Yang haram sudah jelas ada di kiri. Nah, jarak antara kanan dengan kiri di tengah-tengah ini yang disebut dengan perkara syubhat. Sesuatu yang tidak jelas. Ada orang datang kepada kita ngasih amplop, kita nggak tahu isi amplopnya apa nih. Kalau kita nggak tahu ini untuk apa Pak, amplopnya ada isinya apa enggak. Kalau ada isinya, jumlahnya berapa. Kalau sudah ketahuan nominalnya, misal kita bertemu seorang pejabat, dikasih amplop jabatan. Nah, amplop ini untuk apa? Perkara yang tidak jelas, ini yang disebut dengan syubhat. Kita dapat uang, nggak tahu uang ini untuk apa. Ini yang disebut dengan syubhat. Kalau yang halal, kita bekerja, kita berniaga, berdagang, berbisnis dengan rekan bisnis kita. Kemudian dari bisnis itu kita menghasilkan keuntungan, ini jelas halal, ada di tangan kanan. Kalau kita berbisnis dengan cara menipu orang, mohon maaf, dengan transaksi riba, dengan transaksi yang sudah batil, yang sudah diharamkan oleh Allah, maka ini masuk dalam perkara yang halal. Yang haram dengan yang halal sudah jelas, dan kita insya Allah sudah paham mana transaksi yang halal, mana transaksi yang haram, mana modal yang menggunakan akad syirkah yang halal, mana modal usaha yang menggunakan pinjaman dengan rentenir. Insya Allah kita sudah paham. Nah, orang yang sudah paham seharusnya menjauhi yang haram ini. Selain menjauhi yang haram, kemudian dia juga dituntut oleh Rasulullah untuk menjauhi perkara yang tidak jelas. Yang tidak jelas ini yang ribet, karena kita tidak tahu. Kata Rasulullah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang nggak paham tentang perkara yang syubhat ini. Yang syubhat itu ada di tengah-tengah. Dia mau ke halal dekat dengan haram, dia mau ke haram bentuknya bentuk halal. Nah, banyak rentenir yang sekarang seperti itu, dibilang akad syariah, masih ada bunga, ada denda. Dibilang riba, dia pakai nama syariah. Nah, ini yang kita sebut dengan akad yang syubhat, cenderung haram. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'a fihi. Seperti seseorang yang mengembalakan gembalanya, domba, kambing, sapi dan sebagainya, dia gembalakan kambing itu di tanah dia sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri lahan orang lain, ada rumputnya juga. Kalau kita gembalakan kambing kita di tengah-tengah antara batas tanah kita dengan tanah orang lain yang sama-sama memiliki rumput, maka kata Rasulullah, kambing ini cenderung akan makan di tempat orang lain. Artinya orang yang tidak bertakwa kepada Allah dalam melewati batas syubhat ini,
cenderung dia masuk ke dalam transaksi yang haram. Kemudian kata Rasulullah SAW, ana walikul limalikin hima. Sesungguhnya setiap penguasa itu punya lahan, punya gembalaan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya gembalaan Allah itu yaitu adalah keharaman yang sudah diharamkan oleh Allah lewat Al-Quran dan lewat hadis. Ala wa inna fil jasadi mubghatan. Sungguhnya kata Rasulullah, dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini kondisinya baik, insya Allah semua amal ibadah kita akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini buruk, rusak, maka semua amal ibadah kita akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah kata Rasulullah bahwa segumpal daging itu adalah hati, qalbu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, maka teman-teman, kita akan bahas dalam kajian ini bagaimana pentingnya kita memelihara keikhlasan yang ada di dalam hati. Semua orang bisa melaksanakan ibadah. Semua orang bisa melakukan sholat berjamaah. Semua orang bisa melaksanakan ibadah sholat tahajud, duha, witir, dan sebagainya. Tapi tidak semua orang yang melakukan ibadah bisa menjaga niatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah adalah Rasulullah bisa tahu isi hati seseorang. Bahkan di riwayat disebutkan, ketika para sahabat berjalan di belakang Rasulullah, para sahabat juga sangat hati-hati. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku melihat engkau para sahabat dari belakangku sama halnya ketika aku melihat engkau dari depan mataku. Artinya sama aja Pak. Rasulullah melihat dari belakang sama ketika Rasulullah melihat mereka dari depan. Itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Selain itu, Rasulullah juga bisa tahu isi hati seseorang. Misal, Pak Heri ini kayaknya agak ikhlas nih ikut kajian. Nah, Rasulullah saat itu tahu. Kata Rasulullah, uridat alayya a'malu ummati. Semua amal umatku ditampakkan kepadaku atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah tidak diberikan kepada kita. Maka kita akan bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita tidak diberikan kemampuan untuk mengetahui isi hati seseorang. Kalau kita bisa tahu isi hati seseorang, rusak amal ibadah kita. Contoh, datang ke acara MTR. Kita tahu nih, masing-masing orang yang hadir di acara, isi hatinya kita tahu Pak. Oh, Pak Ketua nih gak ikhlas. Pak Heri datangnya males-malesan. Pak Iskandar datang cuma karena ingin berbisnis. Misal, tapi kita tidak diberikan pengetahuan itu oleh Allah, maka kita bersyukur. Kalau kita tahu Pak, semua isi hati manusia, stres kita. Kenapa? Begitu ketemu dengan orang, kita tahu isi hatinya, orang ini ketemu saya cuma ada maunya. Kalau nggak butuh sesuatu, nggak mau jawab telepon saya. Stres kita. Maka kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam jasad kita ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik semua amal kita. Kalau daging itu buruk, rusak semua amal ibadah kita. Dan itulah yang disebut dengan hati. Kata ulama, sumiyal qalbu qalban likathrati taqallubihi. Hati itu, kalbu disebut dengan qalban likathrati taqallubihi. Karena hati ini sering berbolak-balik niatnya. Kadang mau ikut kajian, ikhlas. Di tengah kajian, karena kajian tidak sesuai dengan materi yang kita harapkan, ternyata kita tidak ikhlas. Datang kita ke tempat dakwah, kita ingin berdakwah billahi ta'ala. Dari rumah sudah ikhlas, di tengah jalan, ternyata banyak orang yang kita undang, tidak mau hadir. Kemudian hati ini berbolak-balik niatnya, akhirnya kita tidak ikhlas. Maka teman-teman yang ingin kita tekankan dalam kajian hari ini, bagaimana kita menjaga hati kita ikhlas dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Karena untuk mencapai sesuatu yang halal,
harus dimulai dari hati. Orang kalau tujuannya baik, insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk mencapai tujuannya. Tapi kalau hatinya tidak baik, dia berbisnis hanya ingin mencari uang. Dia menjalin hubungan dengan orang lain hanya ingin ambil untungnya. Kalau rugi gak mau. Maka niat yang tidak baik ini Allah tahu dan Allah akan berikan hambatan-hambatan ketika dia ingin memulai pekerjaannya. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang tidak bisa beribadah ikhlas karena Allah? Salah satu faktornya adalah ketika sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, kita makan lewat mulut, kemudian diproses oleh tubuh, menjadi darah, menggumpal dalam daging, muncullah pikiran-pikiran yang negatif. Kalau ada barang haram masuk ke dalam tubuh kita ini berontak, Pak. Karena tubuh kita didesain oleh Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Kalau tubuh kita kemasukan barang yang tidak halal, maka dia akan berontak. Berontaknya seperti apa? Pertama, tidak mau untuk beribadah kepada Allah. Orang yang sering makan riba, orang yang masih transaksi dengan rentenir, orang dalam bisnisnya menipu orang lain, memakan harta yang haram. Masuk harta haram itu, masuk harta riba itu ke dalam tubuh kita, alhamdulillah. Kemudian tubuh ini menjadi berat untuk kita bawa ke dalam tempat ibadah. Orang yang makan riba, jangan harap bisa masuk ke dalam masjid. Gak bisa. Karena apa? Dalam tubuhnya ada barang yang haram. Orang yang jadi rentenir, jangan harap bisa tahajud saat malam. Karena apa? Tubuhnya berat ketika dia ingin bangun malam. Karena yang haram-haram ini kemudian masuk ke dalam tubuh, menjadi beban dalam tubuh, dan akhirnya tidak mau tubuh ini untuk dibawa untuk ibadah. Yang halal juga seperti itu. Makanan yang halal, baca doa, bismillahirrahmanirrahim, makan. Ketika kita makan, yang halal ini diproses oleh tubuh, menjadi darah, menggumpal dalam daging, kemudian otak kita berpikir jernih, amal ibadah kita jadi ringan. Karena apa? Karena yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah makanan-makanan yang halal. Allah sudah menetapkan akadnya yang seperti ini haram. Akad yang batil seperti ini haram. Maka kalau kita menjauhi kedua akad ini, kita pisahkan. Yang halal kita ambil, yang haram kita buang, kita selamatkan. Tapi kalau kita posisinya remang-remang dalam kondisi syubhat antara halal dengan haram, di tengahnya ini syubhat, Pak. Kalau kita masih mau ambil yang syubhat ini, kata Rasulullah, kemungkinan kita akan terjebak dalam transaksi yang haram. Nah, ini pembahasan kita pada sore hari ini tentang halal dan haram yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yang sudah diterangkan oleh Rasulullah lewat hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh para sahabat. Nah, sekarang teman-teman ada pertanyaan, bagaimana Ustadz menjaga hati kita agar tetap istiqomah dalam ibadah? Karena kuncinya dalam istiqomah cuma hati. Yang harus kita perbaiki ketika ingin hijrah adalah hati. Di hadis ini juga disebutkan, ketika seseorang berhijrah, para sahabat meninggalkan Mekah, kemudian datang ke Madinah sebagai para muhajirin. Disambut oleh para ansor, penduduk Madinah yang ada di Madinah. Orang muhajirin tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak membawa harta. Satu-satunya harta yang mereka bawa adalah pakaian yang melekat dalam tubuh mereka. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para ansor yang ada di Madinah ini untuk menampung para muhajirin, orang-orang yang baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau kita punya teman, mereka sedang hijrah, mengalami kesulitan finansial, kita yang sudah hijrah sebagai ansor, sudah selayaknya kita untuk menolong mereka. Orang yang baru hijrah, berat Pak. Dia tinggalkan pekerjaan yang haram.
dia tinggalkan bisnis yang haram. Dia tinggalkan mungkin sebagian rezeki yang sudah dia dapatkan dengan cara yang riba. Berat ketika dia meninggalkan harta-harta itu. Ketika dia berhijrah, hartanya tidak dibawa. Tinggalkan ribanya, sisa-sisanya ditinggalkan semua. Maka kita yang sudah hijrah, kata Rasulullah, punya kewajiban untuk membantu finansial orang-orang yang baru hijrah. Karena mereka sudah meninggalkan yang haram, sekarang mereka datang kepada kita, masuk ke dalam komunitas MTR ini, meninggalkan semua yang haram, mereka ingin berhijrah, kemudian kan hanya membawa yang halal-halal saja. Tugas kita yang sudah hijrah, menerima mereka. Mari Pak gabung bersama kami, mari ikut dakwah bersama kami. Nah, selain kita ajak dakwahnya, kata Rasulullah, kita juga punya kewajiban. Kalau kita mampu, bantulah orang-orang yang baru hijrah ini, karena kita sebagai Ansor membantu orang-orang yang baru hijrah meninggalkan apa-apa yang sudah mereka miliki sebelum dia hijrah. Jadi teman-teman, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk saling tolong-menolong. Orang yang baru hijrah kita tolong. Orang yang sudah hijrah harus istiqomah. Tidak boleh kembali lagi kepada apa-apa yang sudah mereka kerjakan di masa yang lalu. Kata Rasulullah SAW, al-hijratu tahdumu ma qablaha. Sesungguhnya hijrah itu akan menghapus dosa-dosa di masa yang lalu. Orang yang pernah makan riba diampuni oleh Allah kalau dia bertobat. Orang-orang yang transaksi dengan rentenir, mencuri hak orang lain, korupsi dan sebagainya, ketika bertaubat diampuni oleh Allah kalau dia memang sudah murni bertaubat kepada Allah. Dan kita sebagai orang yang sudah berhijrah, sudah selayaknya kita menampung mereka, teman-teman yang baru meninggalkan pekerjaan haram mereka. Nah, teman-teman, ini yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan, kita persilahkan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya, silakan. Waktunya mepet banget itu Pak Hairul, udah masuk Isya ini jelas. Isya jam berapa Isya? Baiklah teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, kita akan ambil kesimpulan dari hadis yang kita pelajari pada sore hari ini. Kesimpulan pertama adalah semua yang halal sudah jelas dan kita sudah paham bahwa transaksi itu halal, transaksi itu haram. Insya Allah kita sudah paham hukumnya. Kemudian yang kedua, di antara yang halal dengan yang haram ada perkara yang syubhat, gak jelas, remang-remang. Orang yang meninggalkan yang syubhat, terjaga hartanya, terjaga agamanya, terjaga harga dirinya. Tapi orang yang masih melakukan hal-hal yang syubhat, bisnis yang gak jelas, bisnisnya remang-remang, ada sesuatu yang syubhat di situ. Masih dijalankan bisnis ini, kata Rasulullah, orang yang masih melaksanakan perkara yang syubhat, ada kecenderungan besar dia akan melakukan perbuatan yang sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga memberitakan dalam hadis ini pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Kita melakukan kajian online ini ikhlas apa tidak? Kalaupun kita tidak ikhlas, dicatat oleh para malaikat kita telah melaksanakan kajian. Kita dalam rangka thalibul ilm. Tapi semua catatan malaikat itu dalam amal ibadah kita yang dicatat oleh para malaikat itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat diterima amal ibadah ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang ibadahnya ikhlas, tapi caranya salah, sebagaimana kita bahas tadi, ikhlas dia sholat,
tapi cara sholatnya salah. Maghrib dia bikin 4 rakaat, Isya dia bikin 3 rakaat. Meskipun ikhlas lillahi ta'ala, tidak diterima amalnya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keikhlasan hati, kata Rasulullah, berpengaruh dengan apa yang kita lakukan dalam rumah tangga kita. Orang yang melakukan, mohon maaf, perbuatan maksiat di luar rumah, maka efeknya, kata Rasulullah, akan dirasakan di dalam rumah. Karena hati itu tidak bisa lepas dari jasad. Hati ini ketika bermaksiat di luar rumah, masuk ke dalam rumah, akan membawa energi yang negatif. Akhirnya, rumah kita terkena dampak negatifnya. Pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ketika kita melakukan sebuah perbuatan maksiat di luar rumah, membawa energi negatif ke dalam rumah kita, akhirnya hubungan kita dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak tidak bisa harmonis. Karena apa? Ada sesuatu haram yang kita kerjakan, ada barang yang haram yang kita makan. Ini kesimpulannya. Kami persilahkan bagi teman-teman jika ada masukan atau ada yang mau ditambahkan, kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan masalah yang apa itu namanya halal dan haram, terkait dengan yang Ustadz tadi katakan riba, yang jelas pendapat semua ulama riba adalah haram hukumnya. Cuma sekarang yang jadi permasalahan itu adalah bunga. Bunga itu apakah itu termasuk riba? Itu yang jadi ada beberapa pendapat. Karena apa? Ada yang mengatakan bunga tidak termasuk riba sehingga tidak haram. Jadi bunga itu halal. Pendapat yang pertama, bunga bank halal karena bersifat produktif. Jadi kalau dipergunakan untuk produktif itu adalah bisa dikatakan halal. Pendapat yang kedua, bunga bank itu halal karena apa? Tidak berlipat ganda, gitu kan. Kemudian pendapat yang ketiga, bunga bank halal itu karena apa? Untuk mengimbangi inflasi. Pendapat yang keempat, bunga bank halal jika bank itu miliknya negara, BUMN. Pendapat yang kelima, bunga bank halal itu karena zaman dulu belum ada bank, waktu zaman Rasulullah. Pendapat yang keenam, bunga bank halal karena apa? Saling ridho antara si debitur sama kreditur ridho. Itu seolah-olah nggak bisa menghalalkan. Kemudian bunga bank halal karena apa? Ada manfaatnya. Bunga bank halal karena apa? Darurat. Bunga bank halal karena apa? Sebagai pinjaman kebajikan. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya mengaburkan gitu. Jadi orang yang masih belum paham tentang apa itu namanya batasan-batasan halal dan haram, ketika banyak pendapat yang mengatakan oh oke, riba haram, tapi bunga bank belum tentu haram. Jika akhirnya ada salah satu guru besar UIN itu mengatakan di dalam disertasinya mengatakan bahwa bunga bank itu adalah tidak sama dengan riba, tapi itu subhat, ya, subhat gitu. Jadi masih diperbolehkan gitu loh. Itu Ustadz kadang-kala yang membuat bingung, walaupun itu bisa dilemahkan pendapat-pendapat yang itu. Selanjutnya kita masih berprinsip bahwa sesuai dengan fatwa MUI nomor 4 tahun 2000 mengatakan bahwa apapun yang ada faedah, manfaat, bunga itu semuanya adalah termasuk riba dan riba hukumnya haram. Itu Ustadz minta pendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya, luar biasa. Tentang perbedaan pendapat dalam riba bunga bank. Nah, saya pribadi sudah sampaikan kepada ustadz-ustadz, kepada guru-guru saya, bahwa ketika kita memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu hukum, harus didiskusikan terlebih dahulu. Nah, perkara bunga bank ini, kalau kita lihat fatwanya, ada perbedaan pendapat ulama dunia. Bukan cuma ulama dalam DKI, bukan ulama Tangerang sama ulama Sentul misalnya, enggak. Perbedaan ulama dunia tentang riba. Tapi dalam komunitas MTR ini tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu hanya di luar MTR, harus kita hargai. Tapi semua warga MTR sudah paham bahwa itu adalah riba dan riba itu adalah haram. Nah, terkait tentang perbedaan ulama ini, bagaimana kita menyikapinya? Kita lihat.
Yang berbeda ini yang paling jelas adalah ulama dari Mesir dan ulama dari Saudi Arabia. Ulama Mesir lewat fatwanya membolehkan. Ulama Saudi Arabia lewat Darul Ifta menyatakan tidak membolehkan atau mengharamkan bunga yang keluar dari bank. Nah, alasannya banyak. Karena teman-teman, sebagaimana kita ketahui, riba itu ketika turun pengharamnya tidak turun sekaligus. Ada 4 tahap. Riba ini turun di Mekah untuk pertama kali. Ar-Rum ayat 39. Kemudian Ali Imran 40. Kemudian An-Nisa 150. Setelah itu baru terakhir Al-Baqarah 275. Nah, 4 surat ini diturunkan secara bertahap oleh Allah untuk apa? Agar orang-orang yang sedang melakukan transaksi riba bisa menyelesaikan hukumnya. Tidak langsung ditinggalkan begitu saja. Nah, teman-teman yang memiliki perbedaan pendapat dalam hukum riba memiliki dalil juga yang kuat. Tapi dalam MTR ini itu bahwa riba yang ditimbulkan dari bunga bank adalah haram. Ini yang bisa kita bahas, Pak Heri. Mohon maaf karena ada keterbatasan waktu. Sebenarnya banyak yang harus kita bahas tentang riba ini. Cuma karena azan sudah berkumandang, kita tutup kajian ke-6 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz Farhan. Ketemu lagi besok subuh. Langsung pamit ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda berapa? 6 ya Pak? Beda 6 ya. Kan dia 17, beda 6.